Merdeka. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, kita kembali bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi beribadah, menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun kita harus beribadah secara online melalui jaringan, tetapi tidak mengurangi dan menyurutkan semangat kita di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Dan saya rindu ibadah kita hari ini boleh benar-benar menjadi ibadah yang hidup, yang memberkati kita sekalian, dan menyegarkan kembali rohani kita untuk kita semakin giat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita mau rindu bersama-sama berdoa bagi negara kita supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kita Indonesia, dan kiranya Tuhan boleh memulihkan keberadaan negara kita yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi yang hingga saat ini masih cukup mengkhawatirkan, dan kita terus berdoa bagi para pemerintah dan mereka semua yang berjibaku untuk boleh menyelesaikan pandemi ini, supaya Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka semua kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, sehingga dengan hikmat karunia dari Tuhan, mereka boleh mengusahakan yang terbaik untuk Indonesia boleh menang di dalam menghadapi bencana yang saat ini bersama-sama kita hadapi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, saya rindu menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Jangan Menyalahgunakan Kemerdekaan. Namun sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih atas kebaikan dan karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Hingga hari ini kami masih boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh berbakti, menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu. Tuhan kiranya berkenan memberkati ibadah kami hari ini, dan Tuhan menerima setiap pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Hari ini kami akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Roh Allah memberikan kepada kami semua pengertian, supaya firman-Mu tidak hanya sekadar kami dengar, tapi firman-Mu boleh benar-benar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami boleh memiliki hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Roh Kudus Roh Allah memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini yaitu jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini akan kita ambil di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Namun saya hanya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara pada ayat yang ke-16 saja. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-25. Namun kita akan membaca pada ayat yang ke-16 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus bukan tanpa sebab menyampaikan pesan ini kepada jemaat Tuhan yang saat itu ia layani. Rasul Petrus mengatakan dalam ayat ini perintah yang pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Yaitu umat Tuhan diminta, diharuskan supaya mereka hidup seperti orang yang merdeka.
Apa sih orang merdeka yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus? Rasul Petrus memberikan kepada mereka sebuah pemahaman bahwa kehidupan di dalam Yesus Kristus mereka sudah mendapatkan pengharapan yang pasti dan hidup mereka telah dimerdekakan dari dosa. Demikian juga dengan saudara dan saya, ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dan kita menerima baptisan, saudara dan saya telah dimerdekakan dari kuasa dosa oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Sehingga dosa-dosa kita telah dihapuskan, telah disucikan oleh darah Kristus. Dan Kristus telah mati sebagai pengganti daripada dosa-dosa kita. Dan dia telah menang atas maut, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh kematiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Petrus menegaskan jemaat Tuhan adalah orang-orang yang telah merdeka, hal ini kemudian dikontraskan supaya mereka jemaat Tuhan yang dilayani oleh Rasul Petrus dapat menggunakan kemerdekaan yang telah mereka terima untuk hal-hal yang positif. Di mana dikatakan di sini firman Tuhan, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang Kristen di dalam hal ini harus mengerti tanggung jawabnya. Ya, orang Kristen tidak hanya saja dikenal sebagai pembaharu di dalam bidang agama, tetapi saat itu orang Kristen juga dianggap sebagai orang yang mengganggu keadaan. Karena kenapa? Karena ada beberapa orang Kristen saat itu yang tidak memahami dengan sungguh arti daripada kemerdekaan yang mereka miliki. Sehingga kemudian dengan istilah merdeka yang dia pahami dalam pandangannya sendiri, kemudian membuat mereka menganggap bahwa mereka memiliki kebebasan untuk berbuat sesuka hatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang merdeka tidak akan pernah menyalahgunakan kemerdekaan hanya untuk memuaskan keinginannya. Sekali lagi, orang yang merdeka tidak akan menyalahgunakan kemerdekaan hanya untuk memuaskan keinginannya. Kekristenan ini identik dengan kemerdekaan dari dosa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Hal itu dikerjakan oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Namun, seperti apa yang sudah kita baca, kemerdekaan sering disalahpahami atau hanya dipahami sebatas mereka tidak lagi terikat kepada sebuah peraturan tanggung jawab melakukan Taurat atau adat atau budaya-budaya agama kepercayaan yang terdahulu. Bahkan sering orang Kristen lupa bila kemerdekaan yang telah mereka terima itu sebenarnya memberikan kepada mereka semua tanggung jawab baru. Kepada siapa? Kepada sang pemberi kemerdekaan tersebut. Jadi saudara dan saya yang telah menerima kemerdekaan dari dosa, sebenarnya kita memiliki tanggung jawab yang baru dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengisi setiap kemerdekaan itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, di dalam hal ini, orang Kristen yang hanya puas dengan identitas Kristennya, puas dengan posisi sebagai orang Kristen, tanpa mau untuk melakukan fungsinya sebagai orang Kristen, inilah yang disebut dengan orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Di Indonesia banyak contoh. Kalau kita melihat di berita-berita di media,
Ada orang yang kemudian masih melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini adalah salah satu contoh dari orang yang tidak mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan benar. Mereka menyalahgunakan kemerdekaan hanya untuk memuaskan keinginannya, hanya untuk mengeruk kekayaan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu kita sekalian harus tahu bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan kita memiliki inovasi, kreativitas untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Di dalam iman kita kepada Tuhan juga sama. Saudara dan saya harus mengerti fungsi kita sebagai orang Kristen dan bukan hanya sekadar berpuas diri dengan posisi kita sebagai anak Allah mungkin. Karena posisi tadi itu harus dibarengi dengan fungsi. Nah, fungsi kekristenan itulah yang harus terlihat. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan perintah supaya saudara dan saya dapat menjadi terang dunia dan dapat menjadi garam dunia. Menerangi kegelapan yang ada dan memberikan rasa bagi sekeliling kita. Sehingga keberadaan Tuhan Yesus Kristus pun boleh dirasakan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui keberadaan kita, orang percaya. Nah saat itu, jemaat Tuhan ada yang tidak memahami arti daripada kemerdekaan tersebut. Dan saya rindu hari ini membagikan firman Tuhan ini. Supaya kita bersama-sama tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita. Baik kemerdekaan kita dari kuasa dosa, kita tidak jadikan sebagai sebuah alasan untuk kita berbuat dosa. Dengan lebih lagi supaya pengampunan itu benar-benar kita rasakan. Tetapi kita mampu untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Selanjutnya sebagai warga negara, kita juga menjadi seorang warga negara yang baik. Yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang telah kita terima saat ini tanpa kita harus ikut berjuang melawan penjajah. Dan saat ini saudara berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif yang membanggakan bagi negara kita. Nah, firman Tuhan hari ini akan mengajak kita untuk kita bersama-sama memiliki kualitas Kristen, memiliki fungsi Kristen yang jelas sebagai terang dan garam dunia dengan kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, Rasul Petrus memberikan penegasan supaya apa? Supaya saudara dan saya yang pertama tidak menjadi orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan apa? Dengan kita menjadikan kemerdekaan tadi sebagai sebuah alat untuk apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Apa arti kata menyelubungi kejahatan-kejahatan di sini? Ternyata dari bahasa aslinya kata menyelubungi ini ternyata menggunakan makna sebagai penutup kejahatan. Artinya kemerdekaan itu kemudian dijadikan sebagai sebuah alat untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Saat itu ada beberapa orang yang melakukan demikian. Mereka menganggap dirinya telah diselamatkan, telah dimerdekakan dari dosa. Sehingga kemudian mereka melawan pemerintah-pemerintah yang ada saat itu. Yang mungkin sedang berlaku tidak baik kepada mereka. Karena situasi penerimaan pada saat Rasul Petrus menuliskan surat ini, saat itu Kaisar Nero berkuasa dan mereka menganiaya jemaat Tuhan.
Sehingga Rasul Petrus menganggap bahwa hari itu adalah hari di mana Tuhan akan segera datang. Hari terakhir, kesudahan segala sesuatu, datangnya nyala api siksaan. Sehingga dengan apa yang saat itu mereka alami beberapa orang Kristen, dengan semangatnya yang salah, kemudian melakukan perlawanan-perlawanan, sekalipun perlawanan mereka tidak berarti apa-apa. Sehingga Rasul Petrus menasehatkan bahwa perlawanan itu sebenarnya adalah sebuah usaha saja. Untuk apa? Menyelubungi kejahatan mereka. Karena kenapa? Karena orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, jelas mereka akan memiliki hati yang mengasihi. Yesus mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Itu adalah perintah yang jelas dari Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan diri kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, lantas kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita belum benar-benar orang merdeka. Sehingga kita hanya menjadi orang yang merdeka dalam pandangan kita sendiri dan menggunakan kemerdekaan tadi untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita saja. Saat ini Rasul Petrus menasihatkan jemaat Tuhan supaya mereka tidak menggunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tidak menjadikan kemerdekaan sebagai alasan untuk mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Saat ini banyak orang berani berkata-kata yang sembrono, baik kepada pemerintah maupun kepada sesamanya. Dengan alasan ini adalah hak asasi manusia. Mereka lupa akan kewajiban mereka bahwa mereka harus belajar untuk patuh juga kepada hukum sebagai bukti daripada warga negara yang baik. Mereka menggunakan haknya secara brutal. Mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang tidak pantas. Baik itu melalui media sosial, baik itu melalui media cetak, dan lain sebagainya. Membuat meme-meme yang menghina orang lain. Ini adalah perbuatan yang tidak pantas dan saya rindu. Kita sebagai umat Tuhan tidak berlaku demikian. Kalaupun kita ada sesuatu yang tidak cocok, kita bisa sampaikan secara elegan. Sebagai orang yang bermartabat. Memberikan ide-ide kita. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16, jika yang pertama tadi tidak menggunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan, yang kedua firman Tuhan katakan tadi itu, saudara dan saya dituntut untuk apa? Hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Yang memiliki kerendahan hati dan kerelaan untuk melayani sesama. Hamba Allah yang memiliki kerelaan untuk melayani dengan tulus kepada sesama. Bukan kerelaan dengan modus kepada sesama. Memiliki ketulusan dari hati nurani. Untuk kita boleh mengaplikasikan kasih Kristus itu kepada sesama. Oleh karena itu, perintah jangan menyalahgunakan kemerdekaan dari Tuhan, ini perlu kita maknai dengan benar. Supaya kita dapat menjadi terang dan garam dunia dengan benar juga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama harus bersama-sama kita ketahui, bila perintah jangan menyalahgunakan kemerdekaan tadi, ternyata membawa makna yang pertama, saudara dan saya sebagai umat Tuhan harus dapat melakukan kewajiban Kristen yang benar kepada negara. Rasul Petrus memberikan nasihat dengan tegas, bahwa umat Kristen memiliki kewajiban untuk taat
untuk tunduk yang mencakup kesetiaan dan rasa hormat kepada para pemerintah-pemerintah, kepada hukum-hukum, ya, kepada setiap mereka semua yang melakukan semua aturan tadi dengan adil dan harus memiliki sikap yang tunduk kepada hukum yang sah. Di dalam hal ini, secara lebih umum kalau kita bisa bersama-sama perhatikan di dalam ayat yang ke-13, 1 Petrus 2 ayat 13, firman Tuhan katakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Perhatikan kata semua lembaga manusia. Saudara dan saya secara lebih umum diperintahkan untuk belajar tunduk, belajar patuh, belajar untuk siap dipimpin. Kepada apa? Kepada semua lembaga manusia. Pemerintahan jelas merupakan hak ilahi, namun bentuk pemerintahan tertentu, kekuasaan sang pejabat, serta orang-orang yang harus melaksanakan kekuasaan ini berasal dari lembaga manusia dan diatur menurut hukum dan undang-undang dasar masing-masing negara. Ini merupakan peraturan secara umum yang bersifat mengikat dalam sebuah bangsa, tidak peduli bentuk pemerintahan yang telah ditetapkan, baik itu berbentuk kerajaan maupun berbentuk kenegaraan seperti kita di Indonesia yang menganut demokrasi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara umum saudara dan saya memiliki kewajiban sebagai orang Kristen untuk tunduk kepada semua lembaga yang ada. Tunduk dengan tujuan-tujuan supaya apa? Firman Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-13 tadi selanjutnya, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ini penegasannya. Nah, selanjutnya, saudara dan saya memiliki kewajiban supaya kita tidak termasuk orang yang menyalahgunakan kemerdekaan, kita harus melakukan kewajiban Kristen kita kepada negara. Jika yang pertama tadi secara umum yaitu kepada lembaga-lembaga manusia, yang kedua secara khusus yaitu kepada raja. Masih dalam ayat yang ke-13 tadi, setelah firman Tuhan katakan kepada semua lembaga manusia, kemudian dikatakan baik kepada raja. Baik kepada raja. Selanjutnya dalam ayat yang ke-17 ditekankan kembali. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Ada penekanan khusus, pengulangan khusus terkait dengan menghormati raja. Saat itu kita melihat bersama-sama ya, keberadaan Rasul Petrus, jemaat Tuhan yang dia pimpin menghadapi aniaya daripada Kaisar Nero. Ya, kalau kita melihat susunan pemerintahan, mungkin Kaisar itu ada di atasnya raja. Karena dia berbentuk kekaisaran, bukan berbentuk kerajaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Petrus berbicara tentang raja, ini berbicara tentang sosok pemimpinnya. Entah pemimpin tadi itu sesuai dengan keinginan kita atau bukan. Entah pemimpin tadi itu adalah orang yang kita pilih
kalau kita ada di negara demokrasi? Entah bukan. Saudara dan saya harus memiliki ketundukan kepada pemimpin. Sikap tunduk tadi harus kita tunjukkan dengan sikap hormat kita kepada pemimpin kita. Sikap hormat tadi itu harus kita tampilkan dengan nilai-nilai, norma-norma kesopanan yang berlaku. Sehingga keberadaan kekristenan kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Kita menjadi orang yang menghormati hukum, menghormati tatanan, menghormati lembaga-lembaga, dan menghormati raja secara khusus. Bapak, Ibu, Saudara, hal ini penting untuk menjadi perhatian kita sekalian. Karena kadangkala tanpa kita sadari, kita sering berbuat yang sebenarnya itu bertentangan dengan hukum, tetapi menurut kita baik-baik saja dalam pandangan Kristen. Padahal tidaklah demikian. Kekristenan sangat menghormati apa yang disebut dengan pemerintahan yang sah. Sekalipun kita tetap percaya bahwa pemimpin tertinggi kita adalah Allah sendiri. Tetapi ketika ada yang Tuhan izinkan menjadi pemimpin bagi kita di negara kita, firman Tuhan katakan dengan tegas bahwa pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Karena tidak percuma mereka menyandang pedang untuk menghukum orang-orang yang salah. Bahkan di dalam ayat ini pun, saudara dan saya harus memiliki ketundukan kepada pemerintah. Sebab apa? Mereka memiliki kekuasaan. Mereka memegang kekuasaan itu. Dalam ayat 14 firman Tuhan katakan bahwa mereka juga diutus untuk apa? Menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ada penegasan di situ untuk bersama-sama kita pahami. Ternyata menghormati pemimpin, menghormati lembaga-lembaga, ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Karena itu kita harus memiliki pemahaman yang benar. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk kita berbuat yang tidak benar kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada lembaga-lembaga kita. Kalaupun ada usulan-usulan kita karena ketidakcocokan dengan apa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, kita bisa menyampaikannya secara terhormat, Bapak Ibu Saudara. Melalui usulan-usulan, saya yakin pemimpin-pemimpin kita mau mendengar. Karena mereka pasti diberikan hikmat juga oleh Tuhan. Dan kalaupun mereka tidak mau mendengar mungkin, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu menggerakkan hati mereka. Oleh karena itu, di dalam hal ini saudara dan saya harus memahami tentang kewajiban kita sebagai orang Kristen kepada negara kita. Supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan tadi. Sehingga pada masa-masa sekarang ini, di mana kita hidup pada zaman yang cukup modern, Bapak Ibu Saudara. Hampir semua kita memegang handphone. Dan kita semua sudah mengenal apa itu internet. Dan kita bisa bermedia sosial. Mari kita bersama-sama menjaga kemerdekaan berbicara, kemerdekaan bermedia sosial, kemerdekaan dalam banyak hal yang saat ini diberikan oleh pemerintah. Dengan kita menggunakannya dengan bijaksana. Supaya kita bisa mewarnai, mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Terkait dengan pandemi ini, mari kita saling berbagi hal-hal yang menyemangati satu dengan yang lain. Tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita mau belajar untuk saling membangun. Melalui sosial media kita mau menggunakannya untuk berbagi firman Tuhan.
Mungkin kita memiliki pemikiran-pemikiran, ide-ide yang bisa membangun negara kita. Mari kita mengisinya. Dan bukan malah kita menggunakan media sosial kita hanya untuk saling mengejek, saling mengolok, saling merendahkan satu dengan yang lain. Inilah kemerdekaan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Dan bagi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan juga menegaskan dalam ayat yang ke-17 tadi. Kemerdekaan itu harus mampu membuat kita untuk dapat menghormati semua orang. Mengasihi saudara-saudara. Semakin takut akan Allah dan menghormati Raja. Artinya keberadaan kita, ketika kita tidak termasuk dari orang yang menyalahgunakan kemerdekaan, kita akan mengerti arti daripada rasa hormat itu. Mengapa kita melakukan ini semua? Di dalam firman Tuhan tadi yang pertama, di dalam ayat yang ke-13, itu adalah karena Allah. Kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan, itu karena Allah. Karena ini adalah perintah Allah yang harus kita kerjakan. Jadi saudara tidak bisa tawar-menawar. Dan yang kedua, itu karena kehendak Allah. Lakukan perintah Allah, lakukan kehendak Allah dengan benar. Kita terus memohon pimpinan Tuhan, supaya kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan kita tidak termasuk dari orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan ini. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih nasihat firman-Mu mengingatkan kami bila kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan mengingatkan kami supaya kami jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tetapi kami harus dapat mengisi kemerdekaan itu dengan kami mampu melakukan kewajiban Kristen kami kepada negara. Yaitu dengan kami menghormati dan tunduk kepada lembaga-lembaga yang ada di negara kami. Dan kami boleh menghormati para pemimpin-pemimpin kami. Dan kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami. Dan takut akan Allah ada dalam diri kami. Karena kami tahu bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Bahwa semua itu adalah perintah Tuhan yang harus kami lakukan, lepas dari kami suka atau tidak suka. Oleh karena itu, berikan kemampuan kepada kami semua untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dengan benar. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin bangsa kami. Di dalam memperingati perayaan Republik Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, kami bersatu hati berdoa, supaya Tuhan boleh melimpahkan berkat-berkat karunia kepada bangsa kami, kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Allah, dan bangsa yang mampu melewati segala kesulitan-kesulitan yang saat ini kami sedang hadapi. Baik itu terkait dengan pandemi, baik itu terkait dengan bencana alam, baik itu terkait dengan masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kami yakin dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu memulihkan bangsa kami. Dan saat ini kami juga memohon pengampunan untuk bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila berkat-berkat Allah nyata atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga kami semua. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berduka, Tuhan hiburkan.
Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Supaya kami semua boleh menikmati kemerdekaan itu dan mengisi kemerdekaan itu dengan sesuai firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak buat segala karunia-Mu bagi kami. Saat ini mungkin ada rekan-rekan kami yang terbaring sakit. Karena COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka, menjamah mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang isolasi mandiri, mereka yang sedang karantina. Tuhan berkati mereka dengan pemulihan, dengan kesembuhan, dengan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.